Zikir Nabi begitu banyak. Nabi setiap terbangun dari tidurnya berzikir. Makanya Nabi bersabda, man ta'arrah bil-lail, siapa yang terbangun di malam hari. Tsumma qala, lalu beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Terbangun berzikir, bangun tidur berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, mau tidur berzikir, bismika Allahumma ahya bismika amut. Mau masuk toilet berzikir, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet berzikir lagi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Hidupnya berzikir, Masya Allah. Makanya Nabi ketika keluar dari toilet, Nabi minta ampun kepada Allah. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Sempat para ulama hadis mereka mencari makna. Kenapa kok Nabi minta ampun kepada Allah pada saat keluar dari toilet? Ternyata setelah mereka meneliti semua buku hadis, semua zikir Nabi, ternyata mereka menemukan bahwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku dzikrullah wala lahdah illa wa huwa fil hammam fakariha ala nafsihi ayadhkurullah fi fastaghfarallah inda khurujil hammam. Masya Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan zikir satu detik pun, kecuali ketika di toilet. Dia merasa makruh, takut dianggap dosa oleh Allah. Di toilet tempat kotor berzikir, Nabi berhenti berzikir, keluar langsung, ghufranak, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya berzikir. Maka orang kalau berzikir terus menerus, tidak pernah putus, ya pasti ketika dicabut nyawanya, meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Lidahnya sedang basah dengan zikir, lidahnya sedang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudaraku rahimakumullah, pribadi yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia husnul khatimah. Tidak pernah dia khawatir tentang hidupnya, karena semua dalam kebaikan-kebaikan. Itulah cara yang kedua, hendaklah selalu berzikir. Apa yang dilakukan Imam Nawawi? Sebuah buku tebal Imam Nawawi ini, begitu terbit buku ini, luar biasa. Ternyata isinya tentang zikir-zikir Rasulullah SAW. Itulah namanya kitab Al-Adhkar. Para ulama menyebutkan bahwa ini kitab yang luar biasa. Hidupnya Rasulullah penuh dengan zikir. Makanya benar kalau hidupnya Nabi husnul khatimah, karena Nabi semua bersama Allah SWT. Dan mereka berlomba-lomba mengamalkan isi zikir ini. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa man indahul azkar faka'anna ma indahud dunya wa ma fiha. Orang yang punya kitab Al-Adhkar dan mengamalkan isinya, sudah cukup sudah. Dia seperti punya dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini cara yang kedua, supaya kita husnul khatimah, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bacalah Al-Quran selalu. Al-Quran, ini Al-Quran di depan kita. Ini tidak pernah jauh dari kita, tergantung kita. Bahkan Al-Quran ini sudah ada di HP-HP kita. Allah berjanji bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah sudah menggerakkan semua manusia di muka bumi, yang beriman, yang kafir sekalipun, mereka juga ikut menjaga Quran. Bahkan mereka membuat Quran digital, sampai mereka membuat Quran software untuk supaya laku bisnisnya. Masya Allah, sekarang sudah tidak mungkin Al-Quran hilang. Gak usah khawatir saudaraku, Quran hilang. Tapi khawatirlah, jangan-jangan kita tidak sempat membacanya. Jangan-jangan kita tidak mampu membacanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini zikir, baca Quran, dia nggak pernah dibatasi waktu oleh Allah. Semua ibadah ada waktunya. Sholat ada waktunya. Ada waktunya semua. Puasa Ramadan ada waktunya.
Pergi haji ada waktunya. Tapi membaca Quran nggak ada waktu. Kapan saja kita bisa baca. Makanya pas dia baca Quran dicabut nyawanya, meninggal dunia, husnul khatimah. Masya Allah. Jadi kejarlah semua ibadah yang tidak dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti zikir, baca Quran, ini semua adalah keindahan-keindahan hidup di mana kita selalu merasakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayo kita perbanyak membaca Quran. Tidak ada yang sia-sia ketika kita selalu hidup bersama Quran supaya kita husnul khatimah. Yang keempat, saudara-saudara, supaya kita husnul khatimah, cari sahabat yang baik. Karena dengan sahabat yang baik, kita akan diingatkan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama penjual parfum akan kebahagiaan harumnya. Orang yang bersama ulama akan kebahagiaan ilmunya. Maka kemana-mana dia bersama sahabatnya. Dulu Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Sahabatnya adalah orang-orang terbaik. Mengapa? Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Para tabi'in menjadi generasi terbaik karena mereka bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Tabi'in menjadi terbaik juga karena mereka bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Persahabatan menentukan. Semakin kita banyak bersahabat dengan orang baik, kita akan dimudahkan untuk selalu bersama kebaikan-kebaikan. Ada sebuah cara kita dengan cara bikin komunitas misalnya. Komunitas untuk mengaji, komunitas untuk berdakwah, komunitas untuk membantu urusan sosial. Apalagi sekarang di musim pandemi, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, ayo kita bergabung dengan sahabat-sahabat yang soleh, membantu kemanusiaan di mana-mana. Maka ini semua adalah cara kita untuk husnul khatimah. Pas dicabut, kita sedang membantu orang-orang miskin. Pas dicabut, kita sedang bersama mereka membaca Quran. Pas dicabut, kita sedang bersama sahabat-sahabat kita mentaati Allah SWT di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah untungnya orang-orang yang bersahabat dengan sahabat yang baik. Saudarakumullah, lingkungan membantu kita untuk selalu istiqamah. Sahabat membantu kita untuk istiqamah. Zikir mengingatkan kita untuk bersama Allah SWT. Al-Quran menguatkan kita untuk selalu bersama Allah SWT. Semua ini jalan husnul khatimah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menutup harinya di saat hari terakhir dicabut nyawanya dalam ketaatan kepada Allah, inilah orang yang paling bahagia. Inilah orang yang paling berkah. Inilah orang yang paling untung karena dia telah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa al-ibrah bil khawatim, bahwa kebaikan segala sesuatu sangat ditentukan oleh di akhirnya. Rubba kalimatin yadkhulu bihan nar, boleh jadi karena itu kalimat seseorang baik semuanya tapi terakhirnya dia su'ul khatimah, masuk neraka karena itu kalimat. Makanya hati-hati dengan sebuah kalimat yang kita laksanakan, yang kita ucapkan. Rubba kalimatin yadkhulu bihal jannah, boleh jadi juga satu kalimat membuat kita masuk surga. Jadikan akhir kita saat kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan ketaatan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Saudarakumullah, itulah dia hakikat kematian yang harus kita songsong sebagai jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di akhir hidup kita ternyata na'udzubillah min dzalik adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita jaga akhir hidup kita dengan amal soleh yang terus menerus sehingga pas kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.